Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Warsito SPDI. Saya mengajar mapel pendidikan agama Islam di SMP Negeri 1 Ngawi, sekaligus adalah mahasiswa PBG Daljab Batch 2 tahun 2024 di IAIN Ponorogo. Pada hari ini, Selasa tanggal 28 Januari 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek mengajar dengan menggunakan modul DBL dengan materi beriman kepada Nabi dan Rasul, menjadi generasi yang berkarakter di era digital. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah, sehat ya? Sehat. Siap untuk meneruskan belajar kita hari ini? Siap. Oke, baiklah, baik. Sebelum kita mulai kegiatan belajar hari ini, mari kita siapkan membaca doa bersama. Harapannya agar belajar kita hari ini bisa lancar, ilmunya manfaat, barokah untuk kita semua. Silakan ketua kelas doa. Di tempat duduk, siap gerak. Untuk memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya anak-anak, saya akan mengecek kehadiran siswa pada pagi hari ini. Siswa yang tidak masuk ada nggak ini? Ada. Siapa yang tidak masuk? Bilal. Bilal? Ya. Absen berapa Bilal? Absen 10. Ada lagi? Tidak ada. Jadi satu anak yang tidak masuk ya. Oke, hari ini siap ya melanjutkan materi yang kemarin? Siap. Masih ingat materi iman kepada Nabi dan Rasul? Masih. Masih ingat sifat-sifat Rasul yang kita pelajari kemarin? Masih. Apa saja? Coba siapa yang bisa jawab? Angkat tangan. Ya, silakan dijawab. Sifat-sifat Rasul adalah sidik, amanah, tablik, dan fatonah. Ya, oke, bagus sekali, tepuk tangan anak-anak. Oke, sekarang saya ingin tahu, menurut kalian bagaimana sifat-sifat Rasulullah ini relevan di dunia digital saat ini? Saya ulangi, bagaimana menurut kalian sifat-sifat Rasulullah ini relevan di dunia digital saat ini? Ayo, siapa yang bisa jawab? Ya, Pak. Ya, silakan, Zara dijawab. Sangat relevan sekali. Sifat-sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti sidik, amanah, tablik, dan fatonah justru semakin penting dalam dunia digital yang penuh dengan informasi dan interaksi ini. Salah satunya adalah sidik atau jujur. Di era hoax yang marak, sifat jujur menjadi benteng pertahanan utama. Dengan selalu mengecek kebenaran informasi sebelum menyebarkannya, kita bisa mencegah penyebaran berita bohong yang dapat menimbulkan perpecahan. Ya, bagus sekali, tepuk tangan. Anak-anak, apakah kalian tahu bahwa Rasulullah itu adalah contoh terbaik untuk kita dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan, termasuk dalam dunia digital saat ini? Dengan meneladani sifat-sifat beliau seperti sidik, amanah, tablik, dan fatonah, kalian bisa menjadi generasi digital yang berkarakter, bijak, dan bermanfaat untuk orang lain. Bayangkan kalau tidak ada sifat jujur, amanah, kemudian fatonah yang kita terapkan, maka semua akan menjadi amburadul dan dunia mesti geger. Ya, karena mesti ada yang merasa tertipu, teraniaya dan lain sebagainya dengan berita-berita hoax, dengan penyebaran berita-berita yang tidak benar. Dunia digital dapat dijadikan untuk menjadi ladang pahala untuk kita. Sebaliknya dari positif, yang dari negatif tadi bisa ke positif, yaitu menjadi ladang amal kita semua. Baik anak-anak, saya akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu
kita akan belajar bagaimana mengaplikasikan sifat-sifat Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di era digital. Kita juga akan berdiskusi dan melakukan beberapa kegiatan untuk memahami pentingnya karakter di dunia digital. Yuk, siapkan diri kalian untuk mempelajari yang lebih baik. Anak-anak, selanjutnya saya akan memutarkan sebuah video pendek yang mengisahkan tentang, bukan kisah, berisikan tentang penyebaran berita hoak. Silakan nanti kalian pahami untuk nanti kita jadikan bahan diskusi bagaimana pentingnya sifat-sifat Rasulullah itu dalam menyikapi era digital, tentunya yang banyak berita-berita hoak seperti sekarang yang kita rasakan. Silakan disaksikan. Dari video tadi, apa saja tantangan yang sering kita temui di dunia digital? Dari video tadi, mungkin anak-anak yang sudah menyimak tadi, tantangan apa yang sering kita temui di dunia digital? Jawab coba. Saya, Pak. Ya. Salah satunya itu kecepatan penyebaran video. Video pendek bisa menyebar dengan sangat cepat melalui berbagai platform media sosial. Ini membuat berita hoax sulit dilacak dan dikoreksi sebelum menyebar luas. Ya, betul. Tepuk tangan, sangat bagus sekali jawabannya. Sekarang berikutnya, bagaimana menurut kalian sifat Rasulullah seperti sidik, amanah, tablik, dan fatonah bisa menjadi solusi untuk menghadapi tantangan itu? Coba. Setelah tadi tantangan yang dijawab oleh Pandu tadi, sekarang menurut kalian sifat seperti sidik, amanah, tablik, dan fatonah bisa menjadi solusi untuk menghadapi tantangan itu bagaimana? Coba jelaskan. Saya, Pak. Ya, Rendina.
Di era hoax, sifat amanah Rasulullah mengajarkan kita untuk selalu jujur dan menyampaikan informasi yang benar. Ini menjadi landasan kuat untuk melawan penyebaran berita hoax, Pak. Oke, tepuk tangan. Bagus sekali. Oke. Bagaimana sifat Rasulullah seperti sidik, amanah, tablik, dan fatonah dapat membantu kita menjadi pengguna media digital yang berkarakter. Coba saya ulangi. Dari tadi kita sudah menghubungkan sifat-sifat Rasulullah dan hubungannya dengan era digital sekarang. Nah, bagaimana sifat Rasulullah seperti sidik, amanah, tablik, dan fatonah dapat membantu kita menjadi pengguna media digital yang berkarakter. Siapa yang bisa jawab? Saya, Pak. Ya, Alfa, coba. Memahami sifat-sifat Rasulullah dan kaitannya dengan media digital. Salah satunya adalah amanah atau dapat dipercaya. Sifat amanah mendorong kita untuk menjaga data pribadi orang lain, tidak melakukan plagiarisme, dan bertanggung jawab atas setiap konten yang kita buat dan bagikan. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan untuk Alfa. Ya, jadi dikaitkan dengan sifat Rasulullah dengan sifat contohnya tadi yang amanah tadi. Oke, sekarang berikutnya, apa langkah-langkah yang bisa kalian lakukan, bisa kita lakukan untuk menerapkan sifat-sifat ini, sifat-sifat yang tadi maksudnya, dalam aktivitas digital sehari-hari? Coba yang bisa angkat tangan, laki-laki. Ya, Pak. Oh ya, Pak. Aska. Langkah-langkah menerapkan sifat-sifat Rasulullah dalam aktivitas digital adalah verifikasi informasi sebelum membagikan informasi, selalu pastikan kebenarannya dari sumber yang terpercaya. Jangan mudah terpengaruh oleh judul yang provokatif atau gambar yang menarik. Oke, silakan tepuk tangan untuk Aska. Jadi jangan dimakan mentah saja informasi yang belum jelas. Diverifikasi dulu kebenarannya. Apakah itu benar-benar informasi yang betul, valid atau tidak. Jangan keburu dapat share-sharean, di-share ke teman, padahal belum jelas kebenarannya. Nah, setelah kita berdiskusi, mencari informasi dari video yang kita putar tadi, kemudian dari sifat-sifat Rasulullah, berita-berita lain, kita akan belajar kelompok. Untuk itu silahkan membuat 4 kelompok saja untuk menganalisis, untuk melakukan penelitian tentang sifat-sifat Rasulullah. Kalau biasanya lebih dari 5 kelompok ya, hari ini 4 kelompok karena yang kita akan teliti adalah 4. Apa yang pertama? Sifat Rasulullah? Sidik, amanah, tablik, dan fatonah. Kelompok 1 dari yang sebelah kanan nanti jadi kelompok 1. Kelompok 2 yang ini nomor 2, kelompok 3 tablik yang nomor 3 ini. Yang terakhir nanti fatonah, kelompok terakhir. Oke, silakan membuat kelompok masing-masing. Kelompok 1 meneliti sifat sidik atau jujur dalam melawan hoax di media sosial. Coba meneliti sifat sidik ya, kelompok 1. Kemudian kelompok 2 meneliti sifat amanah dalam menjaga privasi dalam keamanan data pribadi. Bisa dibuka yang sudah saya bagikan, buku yang sudah saya bagikan, juga bisa cari informasi di internet, silakan. Yang kelompok 3 meneliti sifat tablik dalam menyebarkan informasi yang positif. Kemudian yang terakhir kelompok 4 meneliti sifat fatonah dalam memilih dan memilah konten yang bermanfaat. Oke. Bisa melihat dari kutipan Al-Quran dan hadis terkait. Kemudian bisa buka artikel-artikel yang ada di internet, silakan. Cari informasi di situ boleh.
Sudah dapat hasil penelitiannya? Oke, kalau sudah dapat, berikutnya adalah setiap kelompok menganalisis informasi yang telah kalian dapatkan dari buku, dari internet tadi, ya, untuk menyusun hasil diskusi dalam bentuk mind map untuk memetakan konsep sifat Rasulullah dan kaitannya dengan dunia digital. Kemudian nanti setelah jadi konsepnya, kalian tuangkan di kertas saja, kertas manila, disiapkan ya, dituangkan di situ untuk nanti setelah ini dipresentasikan satu-satu ke depan. Saya ulangi lagi, silahkan informasi yang sudah kalian teliti, sudah dapat, itu kalian analisis informasinya untuk dibentuk mind map, nanti tuangkan di kertas saja, ya, sesuai dengan nanti tuang di kertas. Kemudian kalau sudah jadi nanti kita presentasikan satu-satu, satu kelompok. Waktunya 30 menit dari sekarang. Silakan. Oke, dibuka kertasnya. Penelitian sudah selesai, kemudian membuat analisis sudah selesai tugasnya. Sekarang mari kita presentasikan satu persatu kelompok, yang akan dimulai dari kelompok 1 dulu. Kelompok 1 silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil analisis kami tentang sifat sidik dalam melawan hoaks. Analisis lebih lanjut, sifat sidik adalah fondasi kuat dalam melawan hoaks. Implementasi sifat sidik melibatkan berbagai tindakan aktif mulai dari verifikasi informasi hingga melawan penyebaran hoaks. Pentingnya sifat sidik sangat besar dalam menjaga kualitas informasi di ruang digital. Tantangan yang dihadapi dalam menerapkan sifat sidik cukup kompleks, terutama dalam era informasi yang begitu cepat. Sekian dari kelompok kami. Kurang waktunya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagus sekali dari kelompok 1 tadi tentang sifat sidik sebagai apa namanya, untuk melawan berita hoaks. Yang pertama sebagai fondasi yang menguatkan untuk bisa melawan berita-berita hoaks. Yang kedua, menjaga kualitas informasi itu sendiri. Baik, bagus sekali. Baik, yang kedua silakan kelompok 2 sekarang maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Rendina Putri Zahra. Saya Cantika Sawa Muslimah. Saya Berdana Siraka Najwa. Saya Syifa Pratika Setiawan. Saya Muhammad Ilyas Kamandala Akan mempresentasikan hasil analisis kami sifat amanah dalam menjaga data pribadi. Yang pertama, sifat amanah adalah fondasi kuat dalam menjaga privasi data.
Yang kedua, implementasi sifat amanah melibatkan berbagai aspek, mulai dari menjaga kerahasiaan hingga mematuhi peraturan. Yang ketiga, pentingnya sifat amanah sangat besar dalam melindungi hak individu dan menjaga keamanan data. Empat, tantangan yang dihadapi dalam merupakan sifat amanah yang cukup kompleks, terutama dalam lingkungan digital. Itu tadi penjelasan singkat dari kami kelompok 2. Ada kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagus sekali kelompok 2. Yang dipresentasikan oleh kelompok 2 adalah amanah untuk menjaga informasi, keamanan informasi ya. Baik, lanjut kelompok 3. Silakan maju kelompok 3. Anak-anak, setelah kalian presentasikan semua hasilnya tadi, alhamdulillah semua baik dan saya puas dengan kerja keras kalian. Tepuk tangan. Baik, selanjutnya mari kita simpulkan pelajaran hari ini. Apa yang sudah kalian pelajari tentang sifat Rasulullah? Coba, siapa yang bisa jawab? Coba kan Dina, saya tunjuk aja. Apa yang kalian pahami, kalian pelajari tentang sifat-sifat Rasulullah yang kita pelajari tadi? Salah satu saja. Sifat Rasulullah salah satunya kan sidik, Pak. Ya, sidik artinya jujur. Sidik jujur. Jadi hubungannya sama era digital sekarang itu kita harus membagikan informasi dengan sidik atau dengan jujur. Dengan benar, dengan tidak ada hoak di situ. Betul sekali, tepuk tangan. Oke. Sifat Rasulullah adalah pedoman yang sangat relevan untuk menghadapi tantangan digital dengan menjadi jujur atau sidik, kemudian fatonah, amanah, kemudian tablik. Kita bisa menjadi pengguna media digital yang berkarakter dan bermanfaat bagi orang lain. Bisa menjadikan ladang amal kita jika kita menggunakan digital dengan benar, tidak menyebar hoak.
Oke, anak-anak, selanjutnya sekarang saya ingin mengajak kalian untuk merenungkan apa yang telah kita pelajari hari ini. Coba pikirkan dan jawab pertanyaan ini. Apa pelajaran utama yang kalian bisa dapatkan hari ini? Yang pertama. Yang kedua, sifat Rasul apa yang paling ingin kalian terapkan dalam aktivitas digital sehari-hari? Apakah sidik? Apakah amanah? Apakah tablik? Apakah fatonah? Nah, sekarang ambil buku catatan kalian, keluarkan. Silahkan tuliskan refleksi pribadi, tidak kelompok ya, tentang pembelajaran kita hari ini. Tidak perlu panjang, yang singkat saja. Cukup beberapa kalimat yang menggambarkan apa yang kalian rasakan, apa yang kalian pelajari, dan apa yang kalian ingin praktekkan tentang sifat-sifat Rasul tadi. Ya, saya kasih waktu 5 menit, silakan dicatat. Saya ulangi, silakan refleksikan, catat, buat refleksi pribadi tentang pembelajaran hari ini ya. Yang pertama, menggambarkan apa yang kalian rasakan tentang materi hari ini. Yang kalian pelajari apa tentang materi ini? Jujur membawa kebaikan misalnya, atau sifat amanah dalam menggunakan media sosial bisa melindungi atau melindungi data-data kita yang penting misalkan. Yang pertama. Yang kedua, silahkan kamu angan-angan dari keempat sifat Rasul tadi, yang mana yang paling ingin kalian praktekkan? Apakah yang jujur, apakah yang amanah, apakah yang tablik, atau apakah yang fatonah? Oke, sudah selesai ya? Sudah dapat refleksinya? Sudah. Nah, kalau sudah, nanti setelah selesai pembelajaran, saya akan kumpulkan refleksi kalian masing-masing. Oke, baiklah anak-anak. Untuk tugas individu, dengarkan semua. Kalian akan membuat jurnal sederhana selama 1 minggu. Jurnal sederhana selama 1 minggu. Coba saya tulis benora lali. Ditulis di buku ya. Jurnal tentang, ya ini saya tugasi. Jurnal tentang materi hari ini ya. Selama yang kamu alami 1 minggu, yang kamu lakukan 1 minggu. Tulis pengalaman kalian saat mencoba menerapkan sifat-sifat Rasulullah seperti sidik, amanah, tablik, fatonah dalam aktivitas digital. Paham ya? Saya ulangi. Tulis pengalaman kalian saat mencoba menerapkan sifat Rasulullah seperti sidik, amanah, tablik atau fatonah dalam digital. Kalian bisa menulis tentang bagaimana kalian melawan hoax, bagaimana kalian menjaga privasi tadi kelompok 2. Terus kemudian bagaimana kalian menyebarkan konten positif. Jurnal ini nanti akan saya kumpulkan pada pertemuan berikutnya di minggu depan. Jadi dikerjakan di rumah. Nanti kalau kurang jelas bisa ditanyakan tugasnya dalam 1 minggu, jurnal 1 minggu ya. Paham ya ini ya? Paham, Pak. Oke. Kemudian yang tugas kelompok. Ini individu yang ini. Yang tugas kelompok, saya punya tantangan tambahan untuk kalian, yaitu setiap kelompok bisa membuat infografis atau poster digital.
infografis atau poster digital yang berisi tentang panduan etika digital berbasis sifat-sifat Rasulullah. Saya ulangi, posternya yang berisi panduan etika digital berbasis sifat-sifat Rasulullah. Kalian bisa menggunakan kreativitas kalian dan aplikasi desain sederhana. Tugas ini opsional ya, tapi kalau kalian mengumpulkannya, hasilnya bisa kita pajang di kelas kita nanti. Bisa dijadikan hasil karya yang bagus. Oke, sudah dicatat tugas-tugasnya? Sudah, Pak. Baik anak-anak. Alhamdulillah pelajaran hari ini sudah berjalan dengan lancar. Terima kasih sekali kerjasamanya. Terima kasih kerja kerasnya untuk kerja kelompoknya tadi sudah bagus sekali, mendapatkan hasil yang maksimal. Saya bangga dengan kalian. Artinya kalian sudah paham materi-materi yang disampaikan mulai minggu depan, mulai dari pertemuan pertama sampai pertemuan sekarang. Nanti kita lanjutkan untuk pertemuan yang kedua. Mari kita tutup dengan membaca doa bersama sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas ilmu yang diperoleh, yang diberikan, yang kita peroleh hari ini. Silakan salah satu dari kalian memimpin doa. Di tempat duduk, siap gerak. Marilah kita untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, saya tutup. Terima kasih atas partisipasi kalian hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa minggu depan. Jangan lupa tugas-tugasnya untuk dikerjakan dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum saya tutup, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dosen yang telah membimbing kami, mendampingi kami selama proses pembelajaran. Insya Allah ilmu-ilmu dari pendengar semua sangat bermanfaat untuk kami semua. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Ngawi, Bapak Ibu Guru SMP Negeri 1 Ngawi, seluruh karyawan karyawati, seluruh siswa-siswi SMP Negeri 1 Ngawi yang telah mensupport saya dalam melaksanakan pembelajaran PPG. Yang terakhir, saya ucapkan terima kasih kepada juru kamera yang telah membantu saya mulai dari awal pengambilan gambar, editing, dan lain sebagainya. Saya ucapkan terima kasih. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Barakallah untuk penjenengan semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.